Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama dalam mata pelajaran fikih, yaitu tentang sewa menyewa dan upah atau ijarah. Materi kita yang pertama pengertian ijarah, yang kedua landasan ijarah, yang ketiga rukun dan syarat ijarah, yang keempat objek ijarah. Ijarah menurut istilah dimaknai dengan sewa menyewa dan upah. Menurut istilah syara, ijarah adalah penjualan manfaat atau salah satu bentuk aktivitas antara dua belah pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang dianjurkan agama. Landasan hukum ijarah ada di surat Az-Zukhruf ayat 32. Ahum yuqasimuna rahmata rabbika nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyan wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Surat Az-Zukhruf ayat 32. Kemudian ada di surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, yang artinya, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Kemudian ada landasan hukum ijarah yang terdapat di dalam hadis Nabi, yang artinya berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya, hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi hukum pemberian upah adalah mubah, tetapi hal itu bila menyangkut hak seseorang sebagai mata pencaharian, maka hukumnya wajib. Rukun ijarah yang pertama adalah mu'jar atau orang atau barang yang disewa. Yang kedua mustajir atau orang yang menyewa. Yang ketiga sighat atau ijab dan qabul. Yang keempat upah dan manfaat. Syarat ijarah yang pertama, kedua orang yang berakad harus balik dan berakal. Yang kedua, menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah. Yang ketiga, manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna. Yang keempat, objek ijarah boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Kelima, objek ijarah sesuatu yang dihalalkan oleh syarak dan merupakan sesuatu yang bisa disewakan. 6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Yang ketujuh, upah atau sewa dalam akad harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang bernilai harta. Macam-macam ijarah. Ijarah terbagi menjadi dua. Yang pertama, ijarah al-manafi. Yang kedua,
Ijarah al-amal. Objek ijarah. Yang pertama, objek ijarah merupakan milik dan atau dalam penguasaan perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa atau muajir. Yang kedua, manfaat objek ijarah harus dapat dinilai. Yang ketiga, manfaat objek ijarah harus dapat diserahkan penyewa atau mustajir. Yang keempat, pemanfaatan objek ijarah harus bersifat tidak dilarang secara syariah atau tidak diharamkan. Yang kelima, manfaat objek ijarah harus dapat ditentukan dengan jelas. Yang keenam, spesifikasi objek ijarah harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui identifikasi fisik, kelayakan, dan jangka waktu pemanfaatannya. Hikmah ijarah. Yang pertama, anak-anak, hikmahnya adalah membina ketentraman dan kebahagiaan. Yang kedua, memenuhi nafkah keluarga. Yang ketiga, memenuhi hajat hidup masyarakat. Yang keempat, menolak kemungkaran. Demikian anak-anak materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang sewa menyewa atau ijarah. Lebih berusaha lagi, pasti kalian akan bisa menjadda wajada. Pak Razi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.